Tahu nih, tahu segar nih. Aku beli tahu. Wang tante, tolong pegang ini. Kepala pabrik Shen, di sini, di sini. Kepala pabrik Shen, benar-benar merepotkan kalian berdua. Melihat bulan akhirnya membuat Anda datang. Ayah, Tuan ini, mengapa harus membeli pabrik kecil ini? Dan juga meminta kami untuk masuk. Tuan bermaksud agar nona besar berlatih. Meskipun bintang merah ini kecil, masalahnya cukup banyak. Bukankah ini batu asah yang tepat? Xiao Zhong, tante, boleh tanya sesuatu. Sejak Song Jie di PHK sudah hampir lebih dari setahun. Keluarga Lao Song selalu bergantung padamu untuk hidup. Kamu dan Song Jie berencana menikah kapan? Ini. Ayo, di sini tidak boleh berjualannya. Cepat pergi, pergi. Tahu dijual berapa? 50 sen per potong. Kamu mau berapa? Lembut enggak? Kalau enggak empuk, enggak bayar ya? Bisa enggak coba dulu baru beli? Haha. Kamu jangan enggak tahu malu. Berani pukul aku? Ya. Hari ini aku pasti menang. Lihat. Jangan mendekat. Masih berani bawa pisau? Ya, kamu sudah mati. Hari ini mobilnya akan saya tahan. Kenapa? Hanya karena kepala pabrik tekstil bintang merah. Hari ini akan dilantik. Kecamatan mengatur. Jalan tidak boleh berjualan. Apa urusannya dengan saya jika kepala pabrik baru menjabat? Saya melihat kalian hanya mencari keuntungan pribadi dengan alasan publik. Tidak mau patuh? Ya. HMPH, saya akan melaporkan sekarang juga. Dia mau melapor tentang apa? Hei. Hei. Kalian jangan berpikir untuk membalas dendam secara pribadi. Aku beritahu kamu, identitasnya. Bukan orang yang bisa kalian ganggu. Gimana? Kamu baik-baik saja kan? Baik-baik saja. Untung kamu dan Paman Shen datang tepat waktu. Baiklah, aku antar kamu pulang dulu. Sekalian, ayahku ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padamu. Kamu dengar tidak? Itu adalah kepala pabrik yang baru. Kamu bilang kepala pabrik baru itu. Kenapa membela Tofu Shishi? Mereka bahkan mendorong gerobak pulang bersama. Jangan-jangan mereka punya hubungan khusus. Kamu tidak lihat. Anak Direktur Shen sangat baik pada Yao Xiwing. Mungkin ini adalah 4 kata sutra yang sedikit. Mari kita menggoda ayah dan anak ini. Tidak heran, Tofu Shishi memang hebat. Hahaha, oh tidak. Kalian semua sedang melakukan apa? Hahaha, sosis kecil. Kalian berempat ini ngapain? Kami karyawan pabrik. Karyawan. Kalian, sebaiknya berikan saya penjelasan yang masuk akal. Mengapa menindas rakyat di depan umum? Ini semua salah paham, Pak Kepala. Saya datang berdasarkan arahan dari atasan kita, untuk merapikan penampilan kota. Penjual tahu yang menyebalkan itu dia. Tidak hanya menolak perbaikan, dia juga masih ingin menggoda saya, supaya saya memberi bocoran. Saya sudah mendapatkan pendidikan dari pabrik kita. Jangan sekali-kali membuat kesalahan sepele seperti ini. Iya. Sekarang saya memberi kamu kesempatan. Sebaiknya pikirkan dengan baik. Apakah kenyataannya memang seperti itu? Iya. Begini ceritanya. Hahaha. Saya baru saja bertemu dengan kota kita. Sebenarnya tidak ada penataan tampilan kota sama sekali.
Kalaupun ada, itu urusan petugas kota. Bukan urusan kalian para pekerja, untuk ikut campur di sini. Pergi beritahu bagian personalia. Langsung pecat orang-orang ini. Tidak akan pernah diterima lagi. Tuan Putri dan Tuan Pria bilang, tentang pabrik tekstil Hongsing kita. Ini adalah kesempatan untuk Anda berlatih. Setelah Anda cukup terlatih, Anda bisa mengambil alih bisnis keluarga. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Kakekmu adalah orang terkaya di seluruh negeri, Wang Chuishan. Kamu bilang kamu ingin menghasilkan uang. Kamu bisa melakukan apa saja. Kamu harus datang ke sini untuk mengalami semua ini. Orang itu, Song Jie, butuh uang. Sejak pabrik tekstil bangkrut. Dia seharian di rumah merasa murung. Minum untuk menghilangkan kesedihan. Saya takut dia merasa rendah diri jika tahu identitas saya. Jadi saya menyembunyikan identitas dan menemani dia. Paman Shen, ya. Song Jie juga sudah menganggur lebih dari setengah tahun. Bolehkah saya minta tolong? Di pabrik, carikan dia posisi yang lebih terhormat. Supaya saya juga bisa mencari kesempatan. Jujurlah tentang identitasmu padanya. Dia tidak akan merasa terlalu tertekan. Baiklah. Yang penting Nona sudah memikirkannya dengan matang. Kamu harus berhati-hati. Jangan sampai baru saja mendapatkan pekerjaan, langsung diusir orang. Song Ji bukan orang seperti itu. Man, tenang saja. Setelah kamu menikah nanti, aku akan merenovasi rumah tua ini. Dengan baik. Pasti tidak akan membiarkanmu tinggal di rumah reot ini. Ibu. Siapa ini? Ibu, ini siapa? Aku akan memperkenalkan. Ini adalah Man. Dia adalah calon jodoh Song Jie. Juga masa depan keluarga besar Song kita. Menantu. Halo. Dia adalah menantu keluarga Song. Lalu aku ini apa? Kamu ini apa? Kamu dianggap sebagai pembantu keluarga Song, kan? Dulu Song Jie menyelamatkan nyawamu. Kamu bekerja keras di rumah kami. Bukankah seharusnya membalas budi? Tapi beberapa hari yang lalu, Song Jie bilang ingin menikahiku. Beberapa hari yang lalu adalah beberapa hari yang lalu. Sekarang sudah berbeda. Aku jujur bilang padamu. Song Jie, sekarang sudah menjadi kepala bengkel di pabrik. Kamu penjual tahu bau. Apa kamu pantas untuk dia? Jual tahu kenapa? Jual tahu juga menghidupi keluargamu. Setengah tahun. Hah? Kamu yang tanggung. Siapa peduli uangnya bersih atau tidak? Maksudmu apa? Maksudku, kamu tidak jelas. Orang-orang tua itu, kenapa harus beli tahu kamu? Bukankah karena kamu genit? HMPH, kalau anakku menikah denganmu, bukankah dia harus memakai topi hijau? Aku tidak peduli menghabiskan uangku saat sedang menikmati makanan enak dan minuman lezat. Kenapa kamu tidak pernah bilang tidak peduli? Sekarang Song Jie sudah menjadi kepala bengkel. Tahu kan? Tidak peduli lagi. Kamu bisa bilang apa saja yang kamu mau. Bagaimanapun juga, itu tidak bisa diterima. Kamu jangan harap bisa masuk ke rumah keluarga kami. Apakah Song Jie tahu tentang ini? Apa ini keputusanmu sendiri? Tahu. Song Jie, apakah kamu masih manusia? Aku bangun pagi-pagi sekali menggiling kedelai, menjual tahu untuk menghidupi kamu. Kamu tidur semalam dengan ibumu. Setelah pulang dari perjalanan dinas, kita bersama lagi. Aku masih harus masak untuk kalian. Sekarang kamu sudah sukses besar. Begitu saja memperlakukanku. Apakah keluargamu masih punya hati nurani? Ini kan sederhana dan cepat. Lagi pula ini bukan masalah besar. Cuma hal sepele seperti ini. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Lihat betapa kamu merasa tertekan. Sepertinya siapa saja bisa melakukannya. Kenapa kamu tidak bisa? Saat aku lelah sampai tidak bisa tegak. Kalian di mana? Saat aku pingsan di gudang kayu. Kalian lagi di mana? Kalian bukan tidur. Ya lagi nongkrong di luar. Cukup. Sudah cukup ributnya. Tidak ada. Biar bagaimanapun juga, dia hanya seorang selir yang menjual tahu. Kamu harus menyelamatkan Mak Comblang. Tidak bisa membantuku. Tapi Man berbeda. Ayahnya adalah asisten direktur Shen. Kalau bukan karena dia, kamu tidak akan jadi kepala bengkel ini. Kepala bengkelmu adalah orang yang saya suruh Shen Weisin atur. Kamu gila ya? Kamu siapa? Kepala pabrik Shen siapa? Dia akan mendengarkanmu. Aku cuma penjual tahu. Kenapa mau jabatan? Apa kamu menjual tahu yang ada di tubuhmu? Hah, dasar omong kosong. Kalau kamu dapat posisi itu dengan menjual diri, kamu malah tidak pantas untuk anakku.
Aku menjual diri ke siapa? Apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Haha, aku lupa. Kalau tidak, matamu pasti buta. Kalau tidak, juga tidak akan tertarik. Istri yang penuh kebohongan seperti Kak Song. HMPH. Ajari dia, ya. Kalau tidak, kita tidak usah menikah. Rumah yang diberikan keluargaku juga jangan harap kamu dapat. Yo Siuyun, jangan sok kenal, ya. Berlutut dan minta maaf pada ibu. Jangan sampai kamu gak tahu malu. Cepat ke sini dan minta maaf pada ibu. Siuyu, menikahlah denganku. Aku bersumpah akan menyayangimu seumur hidup. Ini terlalu tiba-tiba. Ya. Tidak tiba-tiba. Aku sudah lama ingin melamar kamu. Tunggu saja. Setelah menikah, semua uang akan aku berikan padamu. Beli becak. Mesin jahit apa saja dibeli. Kak Song, aku tanya sekali lagi. Apakah kamu benar-benar pindah hati dan mengusirku? Pindah hati apa? Dari awal sampai akhir itu hanya keinginan sepihakmu. Aku hanya tidak tega sehingga tidak mengatakan langsung padamu. Begini saja, selama kamu tidak menggangguku, aku bisa menganggapmu seperti adik perempuan sendiri. Sudahlah, sudahlah. Kalau kamu benar-benar tidak ingin pergi, aku bisa menganggapmu sebagai anak angkatku. Kamu bisa menganggap ini sebagai rumahmu, ibu angkatmu. Aku akan mencarikanmu seorang calon suami. Di jalan depan ada Wu Laosan. Orangnya baik dan cukup kaya. Ibu angkat akan membicarakan hal ini untukmu. Kamu kira aku tidak tahu siapa Wu Laosan? Minum alkohol dan menghisap narkoba. Istri sebelumnya sudah pergi karena dia. Kamu menyuruhku menikah dengannya. Aku rasa kamu cuma ingin menjualku, menukar mahar dan menguras habis hatiku yang tersisa. Jangan sok tahu. Dengan orang sepertimu yang disukai banyak pria. Pelacur yang tidur dengan banyak orang. Ada yang mau kamu? Itu sudah bagus. Kamu berani memukulku. Memukulmu supaya kamu diam. Jangan kotor sendiri. Melihat apapun terasa kotor. Aku dengan bangga menghasilkan uang lewat kemampuan. Dibandingkan dengan beberapa orang yang hanya bisa mengurus rumah. Jauh lebih baik daripada asal-asalan. Kamu masih diam saja kenapa? Kamu tidak melihat dia mengganggu saya. Kamu balas saja. Tidak mau mendengarkan nasihat. Kalau begitu, benar-benar akan mendapatkan hukuman. Belum juga mengikat orang sekarang. Lepaskan aku. Bagus juga. Gimana? 1000 yuan. Kamu tidak rugi kan? Rugi sih rugi. Setelah memeriksa barang baru tahu. Cantik, kamu benar-benar membuatku tergoda. Akan segera berhasil. Hahaha. Pergi sana. Hahaha. Lumayan pedas, aku suka. Kalau di rumah kita. Tenang saja, kakak ipar. Aku yang urus. Hahaha. Kamu ya, terima saja nasibmu. Pria itu menjualmu padaku. Asalkan kamu melayani aku dengan baik. Kamu bisa makan enak dan minum lezat. Sekali saja tidak bisa melihat diri sendiri. Apa sih kelakuanmu? Bisa jadi pejabat besar apa? Bangsat, kamu itu apa sih? Jangan sok hormat, tapi malah terima hukuman. Bawa ayahmu kembali ke sini sekarang juga. Lihat bagaimana aku menghadapimu. Bagus. King Yun, bagaimana kabarmu? Kepala pabrik Shen, kenapa Anda datang? Berani sekali kamu. Berani mengganggu siapa saja. Ada apa ini? Ibu. Orang jahat ini. Dia mengintimidasi saya. Bahkan merebut pacar saya. Kamu harus membelaku. Yang diintimidasi dan ditahan di sini adalah kamu. Orang yang hampir melecehkan adalah saya. Sebenarnya siapa yang menindas siapa? Mengenai soal mencuri pacarmu. Itu cuma pria brengsek. Aku serahkan padamu. Kamu mau maki siapa? Aku lihat kamu. Hanya bilang anggur asam karena tidak bisa mendapatkannya. Usia muda. Anakmu bergantung padamu. Jadi tidak perlu bekerja di pabrik. Siapa yang mengajarimu? Buka mulut seperti bajingan. Tutup mulut seperti bajingan. Apakah tidak punya sopan santun? Lihat mulut kecilmu, betapa nakalnya. Kau benar-benar memukulku demi orang luar. Apakah kau masih ayah kandungku?
Ibu. Keluarga Song memang menyelamatkanmu. Tapi aku yang bekerja keras dari pagi sampai malam untuk membiayaimu selama setengah tahun. Aku sudah membalas semua perasaan yang harus dibalas. Mulai sekarang, aku dan kalian sudah putus hubungan. Kau lihat, aku memang benar-benar bisa menebak, kan? Song Jie sudah mendapatkan pekerjaan. Langsung saja dia menendangmu. Punya sepasang mata besar. Juga tidak tahu ada gunanya apa. Melihat sesuatu yang lebih buruk dari babi dan anjing ini. Sudahlah, jangan sedih lagi. Aku akan pulang dan bilang pada ayahku. Cabut posisi kepala bengkel Song Jie. Kemana? Apa kamu masih tidak bisa melepaskannya? Iya. Saya rasa sekarang saatnya mencabut posisinya. Terlalu murah baginya. Paman Chen kan mau mengadakan upacara pembukaan. Saya juga mau ikut. Saya ingin hadir sebagai kepala pabrik. Ingin tahu ekspresinya seperti apa. Ada balas dendam harus dibayar. Inilah saudaraku yang aku kenal. Aku tidak peduli. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Sial, dia harus mengembalikan uangku. Jangan, jangan, jangan. Kalau ada masalah, bicaralah baik-baik. Semua salah si Xiao Dai itu. Dia bertemu dengan kepala pabrik Shen hari ini. Dia beruntung. Lain kali belum tentu bisa. Beri aku waktu. Aku jamin akan mengirim orang itu padamu. Ku percaya padamu sekali lagi. Aku beri kamu waktu 1 minggu. Tidak akan bertemu lagi. Aku ingin kamu melihatnya. Selesaikan urusan ini untukku. Kalau tidak baik, kita lihat saja. Anakku, kamu sudah kembali. Bagaimana keadaan Chen Men? Sudah menunggu lama. Akhirnya stabil. Ah, yang penting sudah stabil. Kalau soal Pak San, kita harus bagaimana? Anak nakal itu lari. Sekarang kita tidak punya uang. Bagaimana? Baiklah, baiklah. Kali ini, pasti bisa berhasil. Keluarga kita, Song Jie, memang muda dan berbakat. Anak perempuanmu, Man Man, kalau dia menikah, pasti akan hidup bahagia. Saya percaya itu. Anak laki-laki seperti Song Jie, melihatnya, dia memang tampak menarik. Zhong Xiuyu, dengan penampilannya seperti ini, dia terlihat cukup meyakinkan. Bukankah dia sudah diusir dari rumah keluarga Lao Song? Masih datang ke sini buat apa? Berpakaian begitu modis. Jangan-jangan mau? Oh. Kamu pergi duluan dari kami. Keluarga Song? Kemudian langsung menikah dengan orang kaya. Aku kira kamu tidak mau. Dengan Wu Laosan itu. Begitu tinggi hati. Ternyata kamu adalah seorang pelacur busuk yang tidak bisa hidup tanpa pria. Ya ampun. Beberapa orang sendiri tidak punya kemampuan. Hanya bisa bertahan dengan menyedot darah orang lain. Lalu menganggap orang lain juga begitu hina. Benar-benar menyakitkan mata. Kamu bicara sembunyi-sembunyi tentang siapa? Siapa yang merasa tersinggung? Aku akan sebut siapa. Kamu. Selain itu, ingat juga. Aku tidak perlu membalasmu seperti anakmu. Karena aku hanyalah orang yang tak bisa dijangkau siapapun. Aku bilang kamu ditinggalkan orang. Terpengaruh. Pasti otaknya rusak. HMPH. Dengar-dengar. Kamu cuma orang yang mengandalkan goda-goda orang lain. Dasar pelacur penjual tahu. Aku muak. Ngomong apa sih? Bohongan. Kalau berani, ucapkan lagi. Kamu cuma pelacur yang menyentuh orang lain, Font. Berani pukul aku. Aku yang memukulmu. Putrimu, Chen Menzi, 3x3. Menggunakan kekuasaan untuk menekan orang. Seorang ibu yang penuh omong kosong. Mengamuk tanpa alasan. Benar-benar punya gangguan jiwa. Diam. Aku mau bilang, aku tidak cuma bicara. Aku juga akan memukul. Tamparan ini adalah karena kamu yang dulu menggoda. Bodoh. Tamparan ini. Karena kamu tidak mengurus anak dengan baik. Kalau tiang utama tidak benar, bawahnya juga. Saya baru saja menjabat sebagai kepala bengkel di workshop 3. Masih banyak hal yang belum beres. 2 pertandingan sebelumnya, mohon bantuannya. Aduh, jangan khawatir. Tenang saja. Kalau ada apa-apa,
Kamu bisa cari saya di ruang kerja 2. Oh iya, ngomong-ngomong, kabar tentang kepala pabrik baru kita yang misterius itu. Hari ini juga akan datang ke sini. Kenapa dia belum datang ya? Aku dengar. Kepala pabrik baru adalah cucu perempuan orang terkaya. Datang ke Bintang Merah hanya untuk berlatih. Nanti dia akan kembali untuk mewarisi harta keluarga. Kakak laki-laki, ini pasti salah dengar ya. Bagaimana mungkin ini cucu perempuan? Ini kan cucu laki-laki. Harus tahu nih, setelah wanita ini menikah, itu adalah orang lain. Bagaimana mungkin mewarisi harta keluarga? Apa yang dikatakan ada benarnya. Seharusnya saya yang salah. Tidak baik, tidak baik. Nyonya Chen dipukul. Siapa? Siapa yang berani memukul kami? Kau berani memukul ibuku juga. Kamu tidak mau hidup lagi. Aku sudah memukulnya. Kamu mau bagaimana? Jangan sebut ibumu. Bahkan Chen Jiangwo pun akan kutampar juga. Hanya karena gosip yang ibumu sebarkan tentangku. Menampar dia beberapa kali itu sudah cukup ringan. Kalau nanti dia lagi tidak belajar pelajaran, jabatan Chen Jiangwo juga jangan harap bisa tetap. Sinyu, kamu sekarang kenapa jadi begini? Masih saja sok pamer. Saya sarankan kamu cepat-cepat. Kalau tidak, kamu benar-benar tidak bisa mengakhiri ini. Yang seharusnya minta maaf adalah kalian, kan? Sambil semua orang ada di sini. Saya ingin menjelaskan semuanya dengan jelas. Dia, Song Jie, menipuku dengan mengatakan ingin menikah denganku. Menipuku, bekerja keras merawat dia dan ibunya. Ternyata dia naik ke dahan yang lebih tinggi, lalu langsung meninggalkanku. Chen Men adalah dahan tinggi yang baru dipanjat Song Jie. Dia tahu hubungan aku dengan Song Jie, tapi tetap jadi selingkuhan. Berulang kali membuat masalah padaku. Ibunya bahkan saat pertama kali bertemu denganku, langsung menuduhku dengan hal buruk. Kita semua tetangga dan orang kampung pasti bisa melihatnya, kan? Aku tahu tentang hal ini. Sebelumnya aku mengirimkan pasanganmu, itu adalah cinta mereka. Satu keluarga ikut selama lebih dari setengah tahun. Lalu dia malah meninggalkan mereka. Ini terlalu kejam. Keluarga Chen ini benar-benar. Orang baik-baik malah harus merebut susu orang lain. Makanan yang dicuri saat itu paling enak. Tidak ada yang bukan. Anakku menyelamatkan nyawanya. Dia memang selalu bekerja di rumah kami. Sama sekali tidak ada udara. Sudahlah, bulan lalu aku masih melihatnya melewati masa sulit. Orang-orang itu bahkan berjalan bergandengan tangan di jalan. Yaitu, kabar tentang pernikahan dengan Zhong Xiuyu. Juga berasal dari keluarga Peng Baosong. Ini sudah tidak bisa disangka lagi. Tindakan ini terlalu tidak pantas, kan? Kamu sudah mati ya? Cuma berdiri di sini untuk dibicarakan. Alasan aku putus denganmu adalah karena kamu tidak memberi perhatian. Omong kosong apa ini? Kamu yang duluan tidak jelas dengan pria lain. Aku baru bersama Man-Man setelah itu. Kami berdua sudah kembali ke hubungan lama. Memberi sedikit muka untukmu. Tapi jika kamu terlalu keterlaluan, saya terpaksa mengatakannya. Kalian semua tidak tahu, kan? Dia terlihat seperti menjual tahu. Sebenarnya, dia menjual daging. Kalau tidak, mengapa ada begitu banyak toko tahu? Keluarganya memang ada masalah. Saya ingin berbicara sedikit dengan adil. Xiao Zhong memang terlalu tidak teratur dalam bekerja. Beberapa waktu yang lalu dia bahkan datang ke rumah saya. Bilang mau menemani saya tidur sebentar. Biarkan saya memberinya 50 yuan. Apa semua orang bilang saya bisa melakukan hal seperti ini? Dia juga datang mencariku. Begitu masuk langsung buka celana. Aduh. Saya juga sudah berkeluarga. Istri dan anak saya ada di dalam sana. Kalian ini menuduh tanpa bukti. Saya tidak menuduhmu. Memang kamu sendiri yang melakukannya. Benar. Malam itu di rumahku, kamu memaksa mau melepas celana. Aku bahkan sudah melihat tanda lahirmu di kaki. Jangan percaya begitu saja. Semuanya. Biarkan dia melepas rok sekarang. Jika tidak ada tanda lahir di kakinya, maka saya akan mengakui bahwa saya adalah Mi. Kamu tahu betul, saya tidak mungkin melepas pakaian di depan umum. Kalau begitu, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya mengatakan apa adanya saja. Aduh, sudah dilihat oleh begitu banyak orang. Apa mau pura-pura suci sekarang? Menurut saya, dia hanya tidak berani menunjukkan kepada kita semua. Sekarang kamu sudah tahu malu. Terlambat. Xing Yue, kamu bilang kamu tidak mau hidup bersamaku lagi. Aku juga bisa mengerti. Aku juga tidak akan memaksa terus-menerus. Tapi kamu... Bagaimana kamu bisa tidak mencintai diri sendiri seperti itu? Aku rasa ini 10 dari 11 benar. Toko tahu itu selalu ada orang yang datang.
Kalau begitu Song Jie yang paling malang. Tidak hanya dipermalukan, tapi juga harus menanggung kesalahan. Satu tangan tidak bisa bertepuk. Dulu aku pikir Song Jie tidak menginginkannya. Pasti ada alasannya. Kau wanita jahat yang rendah. Kau berani merusak reputasi anakku. Kau berani mengkhianatinya. Seharusnya aku tidak menyelamatkan anakku sejak awal. Kau membuatnya terjebak di sini. Bikin kamu jadi bodoh. Aku bikin kamu jadi gila. Aduh hahaha. Apa kamu berani memukulku? Itu. Apa yang terjadi dengan anakku? Suamiku, kamu akhirnya datang. Perempuan bajingan ini gila. Dia tidak hanya memukul saya, tapi juga menganiaya mertua kita. Ibu, ayah, cepat usir. Orang hina ini pergi. Kepala Chen, kamu harus mengatur ini. Jangan biarkan orang yang seperti itu mengacau. Benar, benar. Apa yang kamu katakan benar. Dan kalian berdua tunggu untuk dibereskan. Maaf sekali. Istri dan anak saya sudah terlalu dimanja. Sekarang juga akan saya suruh mereka minta maaf kepada Anda. Jangan dibawa serius dengan mereka. Chen Jiangwo, apa kamu sudah gila? Kamu juga tergoda oleh wanita sialan itu. Kamu suruh dia minta maaf. Minta maaf sudah cukup, tapi putrimu malah mengajak banyak orang. Menuduh saya menjual diri. Masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas. Siap-siap saja dihukum karena pencemaran nama baik. HMPH, kamu menakut-nakuti siapa? Cuma ngomong beberapa kata sama kamu. Itu bukan dosa apa-apa. Barusan bilang apa? Cepat jelaskan ke orang lain. Tidak akan. Ibu, kalau benar-benar menuduhmu dengan tuduhan pencemaran nama baik, Bapak pun tidak bisa menyelamatkanmu. Aku cuma bilang, dia jadi lebih dekat dengan beberapa pria. Dan ini bukan hanya saya yang bilang. Mereka semua sudah bilang. Saya tidak, saya cuma asal ngomong. Saya cuma bercanda. Sebenarnya ini apa sih? Baru saja menuduh si babi telah menipu kita. Saya sudah paham. Ini adalah Song Jie. Takut membawa perempuan yang berselingkuh. Membawa beban ini. Ya sudah, tutup saja di kepala babi kecil itu. Pria ini sebenarnya siapa? Mencuri sambil berteriak? Sungguh menjijikan. Hei, Nona Yo. Itu benar-benar tidak baik. Hal ini, semua karena keluarga kami. Dan bawahannya. Saya pasti akan menangani ini dengan baik. Semoga kalian di masa depan bisa berkumpul seperti hari ini. Kepala Chen, kenapa sikapmu terhadap Zhu Xiuyu begitu dingin? Begitu tegang? Kalau bicara jujur, siapa sebenarnya Zhu Xiuyu ini? Siapa sebenarnya Zhong Xiuyu ini? Saya juga tidak tahu secara pasti. Saya hanya tahu, dia sekarang tinggal di rumah kepala pabrik Shen. Mereka berdua hubungannya tidak biasa ya. Pokoknya nanti kalian jangan sering-sering mengganggunya. Mengerti? Ya. Mengerti. Tidak heran orang yang bernama Zhang ini. Ternyata itu adalah keluarga Shen dari koran. Man, aku ingat. Masih ada beberapa pemimpin yang harus aku sambut. Aku keluar sebentar. Baik, silakan pergi. Xiaoyu, bolehkah kita bicara? Xiaoyu, hai, wanita. Seharusnya mencari seseorang yang mengerti perasaan. Hidup dengan baik. Berkumpul dengan orang kaya itu adalah jalan yang salah. Kamu masih muda sekarang. Orang kaya masih mau menghabiskan uang untukmu. Menghabiskan waktu. Tapi ketika kamu sudah tua nanti, dibuang oleh orang. Siapa lagi yang mau padamu? Bunga layu yang patah. Sudah selesai bicara. Sudah selesai bicara. Kalau sudah selesai bicara, pergi saja. Sudah selesai bicara, pergi sana. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Wu Laosan memang sudah agak tua. Tapi dia jujur, baik hati, dan punya harta. Kalau kamu menikah dengannya, kamu akan hidup nyaman. Kenapa kamu begitu keras? Wu Laosan 48. Ibuku 45. Ibuku dan Wu Laosan lebih cocok. Biarkan ibumu hidup bersama Wu Laosan. Dia sebaik ini. Jangan sampai kamu meremehkan orang lain. Kamu ngomong apa sih? Ibuku setidaknya lebih tua darimu, kan? Ibumu itu siapa sampai disebut lebih tua?
Nenek moyang yang gak tahu malu. Ya, itu memang orang yang lebih tua. Kamu. Aku tahu kamu membenci aku karena cinta. Makanya kamu berkata kasar padaku. Aku tidak menyalahkanmu. Kalau begitu, begini saja. Jika kamu memang tidak bisa melupakan aku, kita masing-masing menikah. Nanti kita masih bisa saling berhubungan. Aku tetap akan menjaga kamu. Masih mau muka atau tidak? Terus berhubungan setelah menikah itu adalah perselingkuhan. Yang kamu pikirkan. Itu juga bisa jadi cara. Tapi kamu tidak berbohong padaku, kan? Sebenarnya, jika dibandingkan dengan Chen Men, aku selalu lebih menyukaimu. Hanya saja, keluarga Chen Men memang terlalu berkuasa. Aku juga terpaksa mengalah demi pekerjaan. Apakah Xiao Yu bisa mengerti saya? Saya kira kamu sudah tidak memikirkan saya lagi. Bagaimana mungkin? Tempatmu di hatiku tidak tergantikan. Setiap kali Chen Men mengganggu kamu, hatiku juga mulai sakit. Hal-hal ini, kamu sebenarnya bisa memberitahuku dari awal. Aku sangat mencintaimu. Bagaimana mungkin aku tega menyalahkanmu? Semua ini karena pesona pria yang saya miliki. Membuat Zhong Xiyue dan Chen Men begitu mencintai saya. Tadi kamu bilang, setelah menikah juga mau berhubungan dengan saya. Kamu tidak sedang berbohong, kan? Aku tidak pernah bohong. Aku juga tidak bisa langsung percaya apa yang kamu katakan. Lalu harus percaya apa? Harus ada bukti ketulusanmu. Bagaimana cara membuktikannya? Aku lihat kamu memberikan banyak hadiah kepada Chen Men. Kenapa ke aku tidak ada sama sekali? Aku sampai sedih. Ini aku belikan untukmu. Aku sudah lama ingin memberikannya padamu, tapi aku belum menemukan kesempatan. Bagaimana? Ini bisa membuktikan ketulusanku padamu, kan? Kamu sudah dengar dengan jelas, kan? Kamu sudah dengar dengan jelas, kan? Man-man, kamu ini. Aku masih khawatir. Kamu tidak bisa mengatasi semuanya sendiri. Sebanyak itu, pemimpin meninggalkan ibuku sendirian. Berlari datang mencarimu. Tapi kamu di mana? Kamu bertemu mantan kekasihmu di belakangku. Bukan si Song ini yang bertemu diam-diam denganku. Kamu bisa berbuat apa? Kamu begitu galak, seperti wanita yang cerewet. Tidak heran Song lebih suka padaku. Kamu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. 10 mil 8 desa semua tahu. Ku dan Song Jie adalah sepasang. Kamu malah ngotot menjilat wajah dan mendekat. Menjadi pengacau yang merusak hubungan orang lain. Sebenarnya siapa yang tidak tahu malu? Aku akan merobek mulutmu, supaya kamu bisa mengeluarkan kotoran di sini. Kalau kamu mau ribut juga tidak masalah. Nanti yang ribut. Semua orang akan tahu tentang masalah kita ini. Bagaimanapun, aku sendirian dan tidak takut apapun. Tinggal lihat ayahmu. Apakah dia masih bisa bertahan di arena ini? Aku tidak berani menerima barang ini. Mending kembalikan saja pada kalian berdua, pria brengsek dan bajingan. Mainlah perlahan-lahan. Chu Xiuyu, tunggu aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu suara kecil sedikit. Ada orang yang melihat di sini. Song Jie, kamu juga selesai. Tunggu saja. Aku akan segera cari ayahku dan mencopotmu dari jabatan. Man. Aku difitnah. Itu semua karena wanita sialan bernama Zhong Xiuyun yang menggoda aku. Aku sangat mencintaimu. Apakah kamu tidak tahu itu? Baru saja kamu sendiri yang bilang. Kau lebih suka dia. Dia menggoda saya. Saya hanya berpura-pura tertipu. Saya ingin membuat Zhong Xiuyu lengah. Agar bisa menjualnya kepada Wu Laosan. Kamu serius? Kalau begitu, bagaimana dengan gelang itu tadi? Gelang itu aku yang belikan untukmu. Aku tadi cuma mengeluarkannya untuk menipu dia. Kalau tidak percaya, lihat surat cinta yang aku tulis untukmu. Sayang Man-man. Meninggalkan malammu. Berguling-guling tak bisa tidur. Aku bertemu denganmu dalam mimpi. Namun juga karena baiklah, jangan berakting lagi. Sangat memalukan. Man-man, apa yang aku katakan itu benar. Kamu harus percaya padaku. Jika aku berbohong, semoga petir menyambar 5 kali. Baiklah. Asalkan kamu membuktikan bahwa kamu memang tidak punya perasaan padanya. Aku percaya padamu.
Tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya untuk menghadapi orang-orang Zhong Xiuyu. Zhong Xiuyu. Aku sebenarnya ingin berbicara baik-baik denganmu, tapi karena kamu tidak mau. Jadi jangan salahkan aku kalau aku kejam dan dingin. Kamu bilang tentang Zhong Xiuyu. Apakah dia memang tertangkap? Pegangan dari keluarga Direktur Shen. Lihat dia begitu berani. Direktur Shen masih bisa bertahan. Di baliknya, pasti ada sesuatu yang tidak boleh diketahui. Direktur Zheng adalah orang terkaya. Cicit dari Wang Chuishan. Direktur Shen hanyalah pekerja. Kau rasa dia yang buat sendiri, ya? Ayo, jangan bercanda. Bukankah dia cuma seorang dayang tanpa ayah dan tanpa ibu? Menurutku, Zhong Xiuyu memang agak nakal. Pasti dia hanya ingin menyenangkan dua pria keluarga Shen itu. Aku heran kenapa Song Jie tiba-tiba tidak menginginkannya lagi. Pasti dia sudah dipermainkan. Mungkin saja, kita harus mendidik pria kita dengan baik di rumah. Jangan sekali-kali berurusan dengan si pelacur itu. Tenang saja, mereka tidak akan berkumpul. Saya bahkan tidak tertarik dengan keluarga kalian yang tidak berharga. Kamu bilang siapa yang tidak berharga? Apa yang saya katakan salah? Suamimu menikah lagi dan melakukan kekerasan rumah tangga. Istrimu cacat tingkat 3. Suamimu malah orang yang normal. Tingginya pendek dan jelek. Cengeng. Sepanjang tahun gak bisa menghasilkan banyak uang. Kamu masih menganggap dirimu berharga. Biarpun dibayar, aku tidak mau kamu. Tapi ada satu hal yang kamu katakan benar. Jaga baik-baik pria di rumahmu. Jangan sekali-sekali mendekatiku. Memang sangat gelap. Kamu Ju Suiyu, kan? Ketua Regu Shen memanggilmu ke ruang siaran. Mengerti? Kamu antar aku? Ya, di sini. Semua hadirin. Selanjutnya, mari kita sambut Direktur baru pabrik tekstil Hongsing untuk memberikan pidato. Marilah kita beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, mari kita sambut kepala pabrik baru dari pabrik tekstil Bintang Merah untuk berbicara. Mari beri tepuk tangan. Ada apa ini? Di mana kaptennya? Di mana orangnya? Kemana dia pergi? Berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Selamat datang kepada kepala pabrik baru kita untuk memberi pidato. Baiklah. Semua orang. Seperti yang diketahui, pabrik tekstil Red Star kita ini sudah berusia 30 tahun sampai sekarang. Beruntung, beruntung, beruntung. Xiuyu. Ini bukan jalan ke ruang siaran. Oh, bukankah manajer Shen sedang terburu-buru? Aku hanya mengambil jalan pintas. Kepala pabrik Shen hari ini mengenakan setelan jas atau pakaian Zongshan. Ini. Kamu ya? Sudah sadar? Tenang saja. Aku sangat tahan lama. Tunggu sebentar ya. Nanti aku akan buat kamu merasa seperti di surga. Lupakan saja, asal kamu melepasku. Aku akan setuju dengan apapun syaratmu. Cukuplah. Jangan bohongi aku. Kamu tahu, aku mengeluarkan 1000 yuan untuk ini. Harus kamu yang melakukannya. 1000 yuan itu dibantu oleh Song Jie. Aku. Sampai saat ini aku tidak akan lagi berbohong. Ya, aku dan Song Jie yang melakukannya bersama. Kamu memang ditakdirkan jadi orangnya Wu Lausan aku.
Ia sudah terima nasib saja. Hahaha. Ayah, 1.000 yuan, aku kembalikan padamu. Tidak bisa. Aku kasih kamu 10.000. Cukup untuk cari 10 wanita. Ah, 10.000 yuan. HMPH. Kalian menipu siapa? Kamu punya 10.000 yuan. Masih harus pakai itu? Sialan. Bangun pagi sampai malam jual tahu. Ayo, kamu. Aku benar-benar harus pergi. Pergi dengan kakekku menemui guruku dan cuitui. Lepaskan aku. Kalau tidak, kakekku tidak akan membiarkanmu pergi. Ah, kamu dari perusahaan Enam? Wang Cuisan. Aku sialan. Ayahku masih Wang Cuisan. Hemat tenaga sedikit. Hari ini aku harus mendapatkanmu. Tunggu, kalau aku ikut denganmu, apakah kamu akan baik padaku? Haha, tentu saja. Kamu adalah istriku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Aku dengar, istri sebelumnya dibunuh olehmu. Kamu tidak akan memukulku juga, kan? Sialan. Itu dasar. Dia pantas mendapatkannya sendiri. Rawat aku dengan baik. Bagaimana aku tega memukulmu? Kamu mau apa? Aku belikan apa untukmu? Ayo. Baiklah. Saya yang datang sendiri. Jangan sampai kamu merusak bajuku. Hahaha. Ayo. Ah. Kau sialan, bocah bau. Berani menghitungku. Bocah nakal. Akan kubunuh kamu. Asal tidak mati. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Awalnya aku ingin memperhatikanmu. Sekarang tidak ada lagi kebutuhan untuk itu. Junjun, ada apa denganmu? Seorang pelayan membawaku ke sini. Itu dari WeChat Direktur dan Wu Laosan mereka. Aku pasti akan membunuh mereka. Kita pergi. Maaf, kamu. Tenanglah. Awalnya mau bilang, tunjukkan penampilan yang baik di depan kepala pabrik. Tapi entah kenapa, pada hari upacara pembukaan pabrik, kepala pabrik sama sekali tidak datang. Tidak apa-apa, kita coba lagi lain kali. Masih ada kesempatan. Song Xiaoyu lari. Kembalikan uangku. Itu tidak mungkin. Aku sudah sering melakukan hal ini. Aku sudah memberi obat dengan sangat cukup. Kalau orang lari, siapa yang harus disalahkan? Semua yang sudah kamu pegang, kamu biarkan mereka lari. Lalu kamu menyalahkan keluarga Song kami. Bajingan kecil, babi, sudah kabur. Rugi. Lagi pula orang ini sendiri yang kabur. Lalu harus menyelesaikan semuanya tanpa mengaku salah. Siapa yang bilang itu pasti? Babi kau. Aku pergi ke sialanmu. Kau ngomong apa sih? Jangan pukul, jika kau pukul anakku lagi. Aku akan membayar utangmu, tidak masalah. Jika kau pukul lagi, kau akan merusaknya. Orang kaya sudah kabur. Sekarang kembalikan uang saya. Sekarang tidak ada uang, semua sudah diberikan sebagai hadiah. Tolong beri saya beberapa hari lagi. Ya. Saya kasih kalian waktu 3 hari. Tidak dapat uang. Gue bunuh kalian semua. Anakku, kamu baik-baik saja kan? Aduh. Kamu baik-baik saja. Semua salah si Jalang Yao Xiuyu. Bisa membunuh orang. Masalah ini harus membuat Yao Xiuyu membayar harganya.
Apakah aku dan Aiwa benar-benar? Pakaian ini juga dia yang menggantikan untukku. Nona, kamu sudah bangun. Ada seseorang di luar. Dengan keras kepala bilang itu kerabatmu. Bahkan tidak bisa diusir. Kerabat. Aku bilang siapa ini? Ternyata kamu ya. Aku dan keluarga Song sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu kira aku saudara apa? Aduh, Xiuyu. Lihat ucapanmu ini. Bukankah dulu sudah sepakat, kan? Jadilah anak baptisku. Kenapa kamu tidak menghitungnya? Itu cuma keinginanmu saja. Aku tidak setuju. Benarnya, kamu datang ke sini untuk apa hari ini? Lihatlah anak ini berkata, aku datang untuk melihatmu. Aduh, betapa dalamnya jalinan takdir antara kita berdua. Jangan sampai jadi terlalu tegang. Ya, kalau kamu tidak langsung bilang lagi, aku akan mengusirmu keluar. Kalau mau langsung saja, langsung saja. Song Jie menyelamatkanmu. Kamu berhutang nyawa kepada keluarga Song. Pepatah mengatakan, budi yang sekecil tetes air harus dibalas dengan sumber air yang deras. Sekarang kamu sudah dekat dengan keluarga Shen. Meminjam 1.000 yuan seharusnya tidak masalah, kan? Aku sudah menghidupi keluarga Song selama setengah tahun. Bahkan jika membalas dengan balasan yang setimpal, semua sudah lunas. Kalau kamu mau pinjam uang juga boleh. Harus buat surat utang. Kenapa harus buat surat utang? Kamu tidak menulis surat utang. Bagaimana saya tahu apakah kamu akan membayar kembali? Dengan sifat orang-orang keluarga Song itu, saya masih belum tahu. Baiklah, kalau begitu kamu memang begini. Jadi jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Kalau begitu, jadi jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Baiklah, kembalikan itu milikku. Miliki apa? Milikmu, milikku. Dulu, Song Jie mengangkatmu dan Yu dari air. Ini adalah milik keluarga Song kami. Kamu pergi ya pergi. Tapi kamu juga membawa barang-barang milik keluarga Song kami. Barang ini saya lihat sudah cukup berharga. Saya sudah merawat keluarga Song selama setengah tahun. Kalian sudah menghasilkan banyak uang, kan? Ini adalah peninggalan yang ditinggalkan ibuku. Jangan sentuh itu. Baiklah, keluarkan 1.000 yuan. Tebus kembali. Kalau begitu, aku akan menghancurkan batu giok ini. Aku pernah berjanji padamu untuk melakukan apa? Xiao Shen, kamu harus membela keluarga Song kami. Orang bajingan ini mencuri giok milik keluarga kami. Saya datang untuk menuntut. Dia masih belum mau memberikannya. Kamu bersama wanita yang suka mencuri dan berbohong seperti itu. Kamu harus lebih berhati-hati. Ya, batu giok ini jelas-jelas adalah pusaka keluarga kekayaan Wang. Kapan jadi barang milik keluarga Song kalian? Kalau dia orang kaya nomor 1. Baiklah, kamu kecil jahat. Kamu bahkan berani mencuri barang milik orang terkaya. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sungguh tidak ada harapan. Ayo, bawa dia keluar dari sini. Kamu mau apa? Kamu sedang melakukan apa? Kamu gila. Kamu tidak tahu kalau dia pencuri. Kalau kamu tidak menangkap dia, kenapa menangkap aku? Tangkap Ju Xiuyu saja. Baiklah, saya mengerti. Kalian berdua, bajingan. Berkumpul dengan bajingan itu. Kamu ini mencari mati? Jelas. Tahu atau tidak, lepaskan aku. Itu. Kamu, apakah tubuhmu masih ada yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. Tentang kemarin. Terima kasih ya. Oh iya, ngomong-ngomong, kamu telah diracuni. Bagaimana rencanamu untuk menangani ini? Apakah perlu aku menemanimu untuk melapor ke polisi? Kata-kata saja tidak cukup. Kita tidak punya bukti. Namun, masalah hari ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Song Jie dan Wu Laosan. Aku mendengar desas-desus. Baru-baru ini pabrik akan melakukan penataan ulang lagi. Kalian semua, jangan main-main sama saya. Jangan keluar dan menyusahkan orang lain. Saya ingat terakhir kali pabrik melakukan pemeriksaan ketat. Banyak orang yang ditangkap. Ah, jangan bahas itu. Paman saya sedang di jalan. Memberi isyarat peluit kepada seorang gadis. Dibawa pergi oleh orang di pabrik. Ah, sangat menakutkan. Apa yang harus ditakuti? Asalkan kalian bisa mengurus diri sendiri. Tidak akan ada masalah.
Kecil brengsek, kamu masih berani datang. Aku datang untuk bernegosiasi. Pergi sana kau. Tahan dia di sini untukku. Aku akan mengajarinya cara hidup yang benar. Itulah dia. Dia yang memberiku obat itu. Dia yang menyuruhku membawamu ke sini. Aku hampir ditembak. Semua itu dia yang menyuruhku. Kalau kamu tidak mau bicara denganku, aku terpaksa meminta dia dan petugas keamanan untuk urusannya. Tunggu sampai kamu sendiri benar-benar memikirkannya. Kalian ini tuduhan fitnah. Beritahu ke bagian keamanan. Aku juga nggak takut. Kalau begitu laporkan saja. Percayalah pada petugas keamanan. Pasti ada caranya. Hei, tunggu. Katakan, kalian ingin bicara. Berbicara tentang apa itu sangat sederhana. Aku ingin kamu melapor ke polisi dan menangkap Song Qian. Ah, apa bedanya kalau aku menyerahkan diri sendiri? Tentu saja ada bedanya. Masalah ini adalah dalang utamanya Song Jie. Sedangkan kamu hanya terjerat oleh kata-kata manisnya. Tanpa mengetahui apa-apa. Kamu tidak tahu apa-apa. Lebih lagi, tidak ada yang melanggar hukum atau kriminal. Aku tidak percaya kamu punya pendirian. Gadis kecil ini sangat licik. Pasti ada maksud tersembunyi. Aku sepenuh hati baik pada Song Jie. Bangun pagi dan pulang malam merawat keluarganya. Tapi dia justru mulai dan mengabaikan semuanya. Bahkan ingin menjualku. Aku membencinya. Aku ingin dia mati. Tidak ada mood untuk peduli. Asal Song Jie ditangkap saja. Kita berdua menyelesaikan semua dendam dan urusan ini. Kalau tidak, aku harus menyerahkan dia ke bagian perlindungan. Lapor padamu, Xiao Mau. Lapor sama aku. Tidak takut. Aku tahu pamanmu adalah dari bagian perlindungan. Kalau tidak, kamu tidak akan berani semarah ini. Tapi kali ini dia mungkin tidak berani membelamu. Paman. Dasar anak nakalku. Aku tahu kamu pasti datang cari aku. Aku beri peringatan. Zhong Xiuyu bukan orang yang bisa kamu ganggu. Kalau ketemu dia lagi, jauhi dia jauh-jauh. Kalau tidak, 10 orang pun aku tidak bisa melindungi pamanmu. Paman. Ini. Hei paman, paman. Sebenarnya kamu siapa? Aku sudah memberitahumu. Kakekku adalah orang terkaya di negara ini, Wang Chuishan. Kamu benar-benar adalah keponakan Wang Chuishan. Kalau begitu, aku akan membantumu menghadapi Song Jie. Apakah kamu benar-benar bisa membiarkanku pergi? Baiklah, sudah sepakat. Urusan kedua keluarga kita ditetapkan seperti ini. Biar kedua anak itu, minggu depan langsung ambil suratnya. Kembali saja. Kalau begitu, kalian pelan-pelan ya. Datang untuk apa? Kau ini, brengsek kecil. Apa kau ingin merusak hubungan anakku? Masalah. Aku benar-benar berniat melakukan ini. Kamu tahu. Kamu berani. Tentu aku berani. Kecuali kamu membantuku satu hal. Mengungkapkan Wen Chai. Aku akan membiarkanmu pergi. Aku tidak bisa bermain dengan teman seperti ini. Aku akan melaporkan Wen Chai. Kalau begitu, saya juga akan terpengaruh. Saya tidak akan terjebak olehmu. Yang berniat memperkosa saya. Yang memukul saya adalah Wu Laosan. Itu ada hubungannya denganmu. Asalkan kamu janji untuk menjatuhkannya. Perselisihan kita akan dihapuskan begitu saja. Tentu saja, kalau kamu tidak setuju juga tidak apa-apa. Kalau begitu aku terpaksa melaporkanmu ke atasan. Menyuap pimpinan. Hal-hal tentang menjalin hubungan dan jalan belakang. Tanpa bukti, siapa yang akan percaya? Apakah kamu butuh bukti? Suka-suka saja. Sebarkan sedikit rumor. Kau tunggu saja untuk diselidiki oleh atasan. Baru saja masuk kerja sudah terjadi hal seperti ini. Kau rasa masih ada kesempatan untuk promosi? Mengancam siapa? Kau berani mengganggu anakku. Gigit kamu untuk memberi makan anjing. Anak jangan takut. Dia tidak setuju. Kalau begitu, aku cuma mau memberi peringatan baik padamu. Lausan Wu sudah bersiap untuk mengambil langkah pertama. Sedang mengikat mobil sekarang. Ah. Tunggu. Astaga. Tapi kamu harus benar-benar mengawasi dengan baik. Di siang bolong. Dia memaksa saya melakukan hal seperti ini. Kamu pikir saya bisa setuju?
Bukankah ini penculikan wanita? Sebenarnya siapa yang salah? Dengarkan aku bicara denganmu. Orang ini berniat memperkosa adikku. Tidak berhasil memperkosa malah mengadu terlebih dahulu. Bajingan itu masih berani datang. Memangnya kamu yang mau menghabiskan 1.000 yuan untuk menjual adik perempuanmu padaku, dan bahkan memberinya obat tidur. Apakah ini manusia? Ide gila ini. Memang jelas itu kamu yang buat. Omong kosong, kamu. Jangan pegang aku. Dia pembunuh yang membunuh adikku. Aku pamanmu, tapi kalian kepala seksi. Aku tidak bisa menangkap diriku sendiri. Aku bilang padamu, kamu harus menjelaskan dengan jelas. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan berharap bisa melukaku satupun. Kabar mengatakan bahwa setelah Song Jie dan Wu Laosan ditangkap, keduanya mengaku bukti kejahatan satu sama lain. Mereka berdua juga bisa dibilang saling mengantarkan satu sama lain ke jalan maut. Tidak terlihat jelas ya. Biasanya dia kelihatan agak ceroboh, tapi sekarang malah cerdas. Tidak bisa menemukan bukti kolusi mereka. Lalu menggoda mereka berdua seperti lalat. Bukan saya yang hebat, tapi mereka terlalu bodoh. Dulu Song Jie berani menyelamatkan saya. Ini menunjukkan dia sebenarnya masih orang yang baik hati. Tidak menyangka sekarang jadi begini. Bagaimana bisa sudah terluka tapi lupa rasa sakitnya. Sekarang mulai memikirkan orang itu lagi. Aku hanya bicara sembarangan saja. Lagi pula, jangan lagi memikirkan dia ke depannya. Dia berani melakukan tindakan ilegal. Maka dia harus siap untuk membayar harganya. Aduh, tolong. Tolong, cepat selamatkan Song Jie. Mereka dari Departemen Keamanan sudah datang. Tangkap Song Jie. Aku hanya punya satu anak kesayangan. Aduh, tolonglah. Aku tidak bisa menyelamatkan Fan Fan. Kamu bisa? Kamu pergi kenali Wu Laosan. Katakan saja bahwa Song Jie dari keluarga kami. Tidak menyakiti kamu, itu sudah cukup haha. Kenapa saya harus menyelamatkan dia? Sampai hari ini, apa yang dia dapatkan? Semua itu karena dia terlalu kejam. Bukankah kamu tidak mengingat sedikit pun perasaan lama? Perasaan lama. Dulu keluarga Song memperlakukan aku seperti itu. Kalau kamu ingat, itu sudah cukup. Aduh. Semua orang cepat lihat. Hahaha, wanita kejam ini. Dia sudah dapat pengganti. Masih ingin membunuh anakku. Takut anakku mengganggunya. Menggantungkan diri padanya benar-benar bukan hal yang baik. Aku yang menyakiti Song Jie. Bagaimana kamu bisa berkata begitu dengan mudah? Dia berpaling ke orang lain. Aku tidak menyalahkanmu. Kalau begitu, kita berpisah dengan baik-baik saja. Aku akan pergi saja. Lalu kalian memaksa menjualku ke Wu Laosan. Kalau aku tidak mau, bawalah aku ke neraka. Berhenti di tempatmu. Diam saja. Mengapa aku harus menyelamatimu? Kalian yang membuatku berada di jalan buntu. Aku hanya membela diri. Kalian masih mau aku berikan keterangan palsu, menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan luka. Kamu pikir aku ini apa? Lagi-lagi nenek itu pilih kasih karena miskin dan kaya. Anaknya mudah berubah hati. Putus tapi masih saja tidak membiarkan gadis itu tenang. Masih berani main kasar. Aku menunggu, aku menunggu. Aduh, mertua, kamu sudah pulang. Mertua, aku mohon padamu, tolong selamatkan Song Jie. Jangan pelit. Kamu lihat apa yang dilakukan Song Jie. Kalian polisi seperti ini. Saya tidak layak untuk itu. Jangan, jangan, jangan. Tolong selamatkan Song Jie saja. Song Jie sudah keluar. Aku buat dia menikahi kalian. Biarkan dia merawat orang tua kalian. Apa yang harus dipelihara? Ayah, tolong setujuilah. Aku hamil anaknya Song Jie. Di kandungan ibu mertua saya. Tapi itu cucu perempuanmu. Kamu tidak mungkin membiarkan anak itu keluar tanpa ayah, kan? Pertimbangkanlah demi anak itu. Kirimlah Jie keluar saja. Iya, ayah. Aku tidak mau anak kita lahir tanpa ayah. Bangun, aku suruh bangun. Aku tidak mau bangun. Kalau kamu tidak setuju, aku tidak akan bangun. Kamu benar-benar nakal. Nak, akhirnya kamu keluar juga. Apakah kamu terluka? Tidak berguna kalau tidak punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, cuma tahu membuat masalah. Aku akan minta hubungan Paman Tong untuk membebaskanmu. Terima kasih Paman, jangan berterima kasih padaku. Kamu sudah membuat keributan sebesar ini. Jabatan kepala bengkelmu sudah tidak ada lagi.
Aku sudah atur seorang pekerja sementara untukmu. Kalau kamu masih punya sedikit hati nurani, berusahalah mencari uang untuk menghidupi keluarga. Jangan buat aku tambah kesal lagi. Duduk kembali. Karena orang brengsek itu, Zhong Xiuyu, Chen Shuo, makanya dia begitu meremehkan aku. Aku pasti akan membalas dendam terhadap ini. Kabar-kabar tentang si ahli tahu. Mengatur anak lelaki keluarga Lao Song menjadi tamu kehormatan. Seluruh kota sudah tahu. Jadi, Song Ji cukup beruntungnya. Masuk lalu keluar lagi. Wu Laosan itu benar-benar sudah hancur. Hahaha. Kau bilang Kuo Hu yang malang ini. Orang membuat dua orang jadi seperti ini. Tidak heran Song Jie tidak menganggapnya serius. Orang ini memang tidak bisa dipercaya. Iya. Benar sekali. Bukan itu maksudku. Lalu maksudmu apa? Ini aku ingat beberapa bulan yang lalu. Bibi Li yang melapor ke polisi, sehingga kakek Liu ditangkap. Kasihan kakek Liu itu. Sudah tua masih harus masuk penjara. Kamu bilang, mengapa hati Buli begitu kejam? Wanita ini terlalu banyak akal, itu tidak baik. Kenapa kamu bicara tentang ibuku? Ibu saya itu diusik oleh Liu Laogen. Dia memang pantas ditangkap. Apa yang saya katakan? Wanita tidak boleh terlalu banyak pikiran. Bukan keinginanmu. Kita hanya ngobrol beberapa kalimat dengan Zhong Xiuxiu. Kenapa kamu ngomong-ngomong kosong? Kamu masih menyangkutkan ini pada ibuku. Shen Song Yue. Ini mempertimbangkan bahwa kamu adalah anak Shen Cha. Tapi kamu juga tidak boleh berlebihan. Lebih baik kamu sedikit mengurangi bicara. Bagaimanapun juga, kami juga teman lama dari Bintang Merah. Kalau sampai ribut, apa kamu tidak takut kepala pabrik baru memecatmu? Benarkah? Direktur baru belum tentu akan memecat siapapun. Kalian berdua, mengandalkan pengalaman kalian yang sudah beberapa tahun, tapi sehari-hari tidak bekerja dengan baik, hanya mencari keuntungan di tengah kekacauan, minum alkohol dan merokok besar-besaran saat jam kerja, memberikan kontribusi sebesar apapun di pabrik ini. Dukun Shen Hongyue baru berusia awal 20-an. Sudah dinilai sebagai pengusaha muda yang luar biasa. Baru saja tiba di Hongsing. Sudah mendapatkan beberapa pesanan jutaan. Asal bukan orang bodoh, siapapun tahu akan memilih siapa. Kamu yang cuma penjual tahu bau, bukan kepala pabrik. Apa hakmu untuk mengaturku di sini? Cepat pergi dari sini. Kamu hanya seorang kepala bengkel kecil. Tidak berhak bersikap semena-mena di sini. Wan Shen sangat berkuasa. Kamu memanfaatkan nama Direktur Shen. Kamu membiarkan seorang penjual tahu busuk membuat keributan di pabrik. Direktur Shen tahu. Kepala pabrik Shen akan segera tahu. Kebetulan aku memanggil dia ke sini untuk membicarakan sesuatu. Orangnya seharusnya sudah hampir sampai. Kamu tidak benar-benar berharap kepala pabrik Shen akan membelamu, kan? Bahkan jika kamu berhasil mendekati anak Direktur Shen, tetap saja dalam urusan besar dan prinsip seperti ini. Direktur Shen tidak akan melindungimu. Tapi jika kamu mau berlutut dan minta maaf, kita juga bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Aku mau lihat siapa yang berlutut dan minta maaf. Kamu ini gadis kecil, sangat berani bicara besar. Bukan kamu yang berlutut. Apa kami yang harus berlutut padamu? Kusarankan kamu lebih pintar memilih hal yang menyenangkan. Ini apa yang sedang terjadi? Akhirnya kamu datang juga. Penjual tahu ini nekat masuk. Dan tanpa alasan langsung memaki orang. Kami dengan sopan memintanya pergi, tapi dia malah bilang mau cari kamu untuk membelanya. Kamu harus membelaku ya. Jangan sampai orang sialan ini menghancurkan seluruh pabrik kita. Mengacau hingga tidak tenang. HMPH, tutup mulutmu yang busuk itu. Ini sedang membicarakan siapa? Bukankah itu tentang anakmu? Gadis simpanan yang kau pelihara. Aku cuma bilang beberapa kata. Apa salahnya? Aku nasihatin kamu, para selir. Jangan sembarangan menyebarkan. Kalau tidak, kalian semua akan diusir. Jangan di sini, Direktur Shen. Kalau begitu, kami memang salah dalam hal ini. Kami akan memperbaikinya. Kamu juga tidak bisa terus-terusan mengancam kami dengan PHK. Menyuruh kami takut. Kami sudah minta maaf. Bukankah itu cukup? Maaf ya. Kami juga cuma spontan bicara. Jangan dipikirkan ya. Memang salah kami. Kami pergi dulu ya. Aku awalnya berpikir, mereka semua sudah menjadi milikmu. Meski tidak berbuat banyak, mereka juga berkontribusi.
Bahkan jika tidak mampu, mereka tetap diberi makan. Tak disangka, para orang tua ini. Aku sungguh mengira pabrik sudah tutup. Kalau begitu mereka tidak bisa beralih. Menurutku, sudah saatnya kita beri pelajaran mereka. Baik, aku akan siapkan data mereka sekarang. Jangan terburu-buru. Pabriknya besar. Tidak bisa dihindari ada ikan dan udang yang jelek masuk. Zhong Xiuyun, Zhong Xiuyun. Bukankah kamu sangat menghargai kesucian? Aku justru ingin semua orang tahu betapa bejat dan hina dirimu. Dimainkan oleh ayah dan anak itu bergantian. Lihat bagaimana kamu akan bertindak selanjutnya. Lihat tidak, dia adalah orang yang suka bermain-main dengan hubungan pria dan wanita. Benar-benar tidak bisa menilai orang dari penampilannya. Terlihat sangat serius melakukan hal seperti itu. Kalian baru saja bilang apa? Aku melakukan apa? Sudah dilakukan? Masih takut orang bicara. Siapapun tahu kamu bermain dengan ayah dan anak itu. Pelacur saja tidak sepertimu. Bilang apa saja, berlaga apa saja. Sekarang seluruh tempat tahu tentangmu. Setelah melayani yang tua, sekarang melayani yang muda. Dengar-dengar, kau menganggap Wu Laosan dan Song Jie sebagai penjahat. Kirim ke Departemen Keamanan. Aku kira kamu berpura-pura tinggi hati sendiri. Ternyata semua itu hanya akting. Apakah kalian punya bukti untuk semua omongan kalian yang berlebihan? Semua orang tahu bahwa segala sesuatu butuh bukti. Dengan kata lain, kamu mengakui bahwa kamu tidak punya bukti. Ngomong sembarangan. Menyebarkan fitnah juga melanggar hukum. Kamu pasti tahu itu, kan? Saya bisa mengantar Song Ji dan Wu Laosan kembali. Dan juga mengantar kalian. Ya. Saya akan menyelidiki hal ini dengan jelas. Apa yang sedang dilakukan? Perusahaan mengadakan rapat karyawan. Kamu datang untuk apa? Atau kamu sedang terburu-buru? Mencari dua pesaingmu. Salah satu pun tidak sabar. Sebenarnya aku cukup penasaran siapa yang bertanggung jawab. Apakah itu kamu yang membuat rumor itu? Rasanya dipandang sebagai pelacur itu seperti apa? Sampai berani-beraninya kamu pukul aku. Ini ruangan rapat besar, sedang mengadakan rapat. Bukan. Kepala bagian Li, akhirnya kamu datang juga. Wanita penjual tahu ini sedang berbuat onar di sini. Aku dengan baik hati mengundangnya keluar. Tapi malah dia memukulku, lihat sendiri. HMPH, begitu ya? Tuan Wu tidak menyangka, kan? Tidak perlu sampai di tangan saya, kan? Asal kamu berlutut dan minta maaf. Saya bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Seharusnya aku yang mengatakannya. Asalkan kamu berlutut dan minta maaf. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Apakah gila begitu mudahnya? Sudah bekerja di pabrik tekstil Hongsing. 6 tahun ini, kamu menggunakan alasan mengatur pekerjaan untuk orang lain. Menagih 8 orang dengan total 1.350 yuan. Lalu menggunakan alasan membantu memindahkan posisi. Menagih 4 orang. Selain itu, kamu juga terlibat dalam pencurian di bengkel 3. Bahan baku yang hilang tidak terhitung jumlahnya. Li Tongyi, hari-harimu yang baik. Bagaimana kamu tahu? Dengan identitasku. Aku muak dengan gosip kecil yang kudengar ini. Tidak terverifikasi. Hanya pura-pura di sini. Orang itu. Bagaimana Yao Xiuyu tahu sebanyak ini? Apakah itu karena penyelidikan dari Direktur Shen? Aku diincarnya. Tunggu, direktur pabrik baru akan datang sebentar lagi. Lebih baik dia pergi saja dulu. Agar tidak kena kepala pabrik baru. Cepatlah, keluarkan wanita gila yang omongannya ngawur ini. Kusir dia keluar dan panggil kepala pabrik. Lihatlah apa yang dikatakan. Kamu cuma pekerja kontrak. Mana bisa punya wewenang sebesar itu? Dia bukan orang sembarangan. Aku cuma menyuruh dia mengurus orang-orang yang tidak berkepentingan. Meski kamu juga termasuk orang yang tidak berkepentingan. Xiuyu juga begitu. Bukankah hanya karena urusan ayahmu? Siapa berani menghalangiku seperti ini? Tunggu saja. Kepala pabrik akan datang. Aku pasti membuatmu pulang dengan tangan kosong. Aku rasa biar saja kamu pulang dengan tangan kosong. Direktur. Deng Ying dan Zhong Qiuyu memiliki hubungan khusus. Biarkan dia berbuat sesuka hatinya. Bawa aku masuk. Berhenti.
Jangan dengarkan dia. Kepala Shen, jangan pecat saya. Jangan pecat saya. Kepala pabrik Shen. Baru saja itu semua salah paham. Iya, semua itu ulah Song Jie yang memprovokasi. Niat jahat Song Jie. Tidak ada hubungannya dengan kita. Kalian semua pernah belajar operasi cuan, kan? Saya akan melanjutkan apa yang tadi saya katakan. Kepala Li menerima suap. Saya tidak tahu ini masakan apa. Saya sudah mengatakan ini tadi. Ada masalah. Masih ada 20 menit. Produksi bulanan saya tidak mencapai target. Bahkan beberapa kali melanggar peraturan tanggung jawab keselamatan di pabrik. Dan Zhang dari bengkel 5. Banyak karyawan melaporkan bahwa pekerjaan terlalu sibuk. Bos dari bengkel bebas, terlambat dan pulang lebih awal. Seringkali juga absen berturut-turut. Yang aku katakan, di antara karyawan yang sudah ada, itu kursi berapa? Apa hakmu menyentuhku? Hanya karena kamu pikir kamu siapa? Tidak ada orang yang lebih kotor darinya. Kamu demi wanita penggoda ini. Kamu sampai tergila-gila. Ya, apa kamu mau demi dia? Merusak pabrik kita sampai hancur total. Di sini omong kosong. Kita semua sudah pegawai lama. Meski kamu wakil kepala pabrik, tidak bisa begitu saja memecat kami. Wakil kepala pabrik tidak bisa. Saya ini kepala pabrik. Hahaha. Kamu kepala pabrik. Kalau kamu kepala pabrik, saya akan berlutut dan menghormatimu. Ini adalah kontrak akuisisi pabrik tekstil Hongsing. Yang tertulis adalah nama direktur pabrik. Perhatikan, ada cap resmi di atasnya. Tidak mungkin ini bisa. Mudah 1 meter. Siapa yang tahu apakah cap resmi ini asli atau palsu? Meskipun itu asli, tetap saja itu milik kalian yang dicuri. Baiklah. Ada seorang Yao Xiuyu. Kalian bahkan bisa membuat kontrak palsu. Dia benar-benar memanjakan kalian berdua dengan baik. HMPH, tutup mulutmu yang busuk. Aku sudah menebak suasana hatimu. Lihat hatimu. Bagaimana cara mengurusnya? Orang datang. Ini adalah pengawal pabrik. Cepat tangkap mereka. Mereka mencuri cap perusahaan kepala pabrik. Haha, kalian selesai. Tunggu saja untuk diusir keluar. Kalian selesai. Diusir keluar saja. Kalian salah tangkap orang. Tangkap dia. Saya salah. Tolong maafkan saya. Jangan sentuh kertas saya. Bukan Wang Jia dan Li Tongyi yang menyuruh saya. Kami justru diancam. Omong kosong. Pak Kepala Pabrik, jangan dengarkan omongan mereka yang ngawur. Salah. Sebelum kejadian, apa yang kalian lakukan malah membuat masalah. Menipu untuk mengumpulkan uang. Melakukan segala kejahatan. Sekarang baru tahu minta ampun. Terlambat. Kalian kira hanya dicopot jabatan sudah cukup. Saya akan menggugat kalian atas nama pabrik. Menuntut segala kerugian ekonomi yang kalian sebabkan. Mulai sekarang, jika ada yang melanggar aturan, ini adalah akhir dari orang-orang ini. Kamu pergi beritahu dia. Semoga dia bisa mengambil pelajaran, menjaga diri dan hati nurani. Kalau mereka ada masalah, sekarang bisa diambil. Kalau tidak, akan terus diperas. Iya. Nona, belakangan ini, kerjanya cukup bagus. Ada gaya kepemimpinan seperti ini. Kamu tahu, jika Tuan mengetahuinya, pasti dia akan bangga padamu. Saya akan segera menelepon kakek, untuk melaporkan kabar baik ini. Baik. Saya Xiu Yue. Apakah kakek ada di rumah? Apa yang sakit? Ini sebenarnya terjadi apa? Baiklah, saya mengerti. Ada apa? Nona, Tuan, dia sakit. Pembantu bilang kakek sakit sudah 1/2 tahun. Selalu di rumah sakit. Keadaannya tidak terlalu baik selama ini. Kamu sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak bisa, aku harus pulang untuk melihatnya. Kalau kamu pulang sendiri, bisa tidak? Jangan sampai nanti. Hanya bisa memeluk kakek dan menangis. Lebih baik aku pulang bersamamu. Dengan begitu kita saling menjaga. Paman Shen, setelah aku pergi,
Serahkan urusan ini kepada Anda. Nona, jangan khawatir. Ah, cepat pergi. Kalau begitu, kami pergi dulu. Ayah, cepat pergi, cepat pergi. Saya menyuruhmu bekerja di pabrik, bukan untuk membuat keributan. Campur tangan urusan orang. Ayah, tolong tenanglah. Song Jie, dia hanya tidak puas untuk sesaat sehingga melakukan hal ini. Dia pasti akan berubah. Inilah suami baik yang kamu cari. Jangan-jangan. Saya rasa di kota kecil ini, kamu juga tidak bisa bertahan di sini. Aku di Kyoto. Ada kenalan. Mau kenalkan pekerjaan. Kamu beres-beres barangmu. Segera pergi. Ayah, aku juga mau pergi. Kami berdua tidak. Tidak sakit. Man, terima kasih telah selalu ada di sampingku. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Suatu hari nanti aku pasti akan bangkit kembali. Saat itu, segala sesuatu yang kau miliki akan lenyap. Ya. Siuyu kamu akhirnya pulang. Paman, kakek dari pihak ibu bagaimana? 6 bulan yang lalu kakekmu mendengar kabar kamu hilang tenggelam. Aku langsung pingsan. Dibawa ke rumah sakit dan diperiksa. Ternyata gagal ginjal. Sejak saat itu, kesehatan kakekmu ini semakin hari semakin buruk. Sig. Tidak tahu kakek ini. Semuanya salahku. Bikin kakek khawatir. Paman, saya ingin pergi menemui kakek sekarang. Baik. Kakek. Maaf, ini salah saya. Sudah. Bukankah kamu merasa ada yang tidak beres? Tuan ini sehat jasmani, dan setiap tahun melakukan pemeriksaan kesehatan. Bagaimana mungkin tiba-tiba mengalami gagal ginjal? Yang mana? Halo Dokter Sue. Tolong carikan dokter yang dapat dipercaya untuk saya. Oh iya, jangan beritahu siapapun. Bagaimana kondisinya? Tuan Wang mengalami keracunan kronis yang menyebabkan gangguan fungsi organ, bukan karena gagal ginjal. Saya mengerti, terima kasih. Sepertinya di rumah saya. Kita cari alasan untuk mengganti Tuan Zhao Wu, orang yang melakukan transplantasi gen, dan juga rumah sakit ini tidak bisa ditinggali lagi. Keracunan bisa dibilang gagal ginjal. Kamu masih belum tahu bahaya. Apakah itu makanan malam? Kak Kun. Benar-benar keberuntunganku. Kembali. Kakek. Aku sangat merindukanmu. Kakek, kamu sakit ya? Kenapa kamu tidak memberitahuku sama sekali? Kalau bukan karena Cuyu yang memberitahuku, aku juga tidak akan tahu. Tidak memberitahumu tentang hal ini. Karena takut kamu khawatir. Lebih baik tidak usah bilang. Kakek, kali ini aku pulang. Melihat semua pembantu di rumah sudah diganti. Orang-orang ini ya, terlalu lama menjalani hidup nyaman. Selalu kepikiran untuk menyelundupkan barang keluar. Sudah beberapa kali ketahuan oleh pamanmu. Lalu setelah itu dengan tegas, semua jadi orang baru. Apa yang diganti pamanku? Jangan terburu-buru, pelan-pelan saja. Kalau Pak Tuan senang, jangan buat dia stres. Iya, lebih baik jangan beritahu dia dulu. Xiao Yu, kakek sudah tua usia ini. Sekarang satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah urusan seumur hidupmu. Menurutku, anak perempuan Yu juga tidak buruk. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil, teman masa kecil, juga saling mengerti. Kalau kamu bisa bersama dia, aku jadi tenang. Tuan, Anda salah paham. Kami tidak bersama. Kami tidak bersama. Tidak bersama. Aduh, sayang sekali. Kalau begitu, aku akan mengadakan acara perjodohan untukmu. Mengumpulkan para pemuda yang cocok secara latar belakang keluarga, yang kamu sukai.
Ini sudah diputuskan. Juga menyelesaikan urusan hatiku. Kakek, ku tidak membutuhkan. Kenapa kamu sudah punya orang yang disukai? Kamu sudah punya orang yang dicintai. Benar-benar tidak ada. Kalau begitu, hal ini sudah diputuskan ya? Kamu dengar tidak? Cucu perempuan dari orang terkaya Wang Chengshan akan datang ke sini untuk berkenalan. Di sini. Kamu bilang, cucu perempuan dari kekayaan utama, Wang Chuizhen, itu adalah putri tunggal yang sangat dihormati. Benar. Dengar-dengar, nona ini tidak hanya kaya, cantik, tapi juga sangat hebat. Dengar-dengar, beberapa waktu lalu, dia baru saja mewarisi sebuah pabrik yang hampir bangkrut. Kamu tebak apa yang terjadi? Dalam sekejap saja sudah bisa menghidupkannya kembali. Astaga, kalau ada yang menikahinya, hidupnya pasti akan sangat bahagia. Menikahi orang terkaya memang menyenangkan. Iya, kamu pergi saja. Ada apa? Halo, saya. Apa kamu mantan pacar saya? Saya tidak menyimpan ini. Apa saya tidak bisa datang sendiri untuk makan? Anda adalah Nona Zhong, kan? Saya datang untuk bertemu dengan Anda. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zhang Jia. Silakan Nona Zhong, di sini. Aku sangat suka anak kecil. Setelah kita menikah nanti, kita harus punya banyak anak. Sebaiknya lebih dari 4. Oh benar, harus melahirkan anak laki-laki. Kalau begitu, apakah harus membuat wasiat juga? Siapkan istri. Istri apa? Harus melahirkan anak laki-laki. Bukan karena di keluargamu ada tahta. Harus diwariskan, kan? Orang biasa juga harus punya anak laki-laki. Untuk meneruskan keturunan, kan? Kalau tidak ada anak laki-laki, itu berarti sudah tidak ada harapan. Oh iya. Aku dengar, kamu masih punya beberapa properti. Berencana menyerahkannya ke aku untuk dikelola. Supaya istriku tidak perlu bekerja keras di luar. Kalau tidak, saya akan jadi bahan tertawaan. Tidak ada kemampuan. Istrimu bekerja di luar akan jadi bahan tertawaan. Kalau begitu, kamu pikirkan tentang usaha istrimu. Jadi tidak akan jadi bahan tertawaan, kan? Ini bagaimana bisa disebut perhatian. Aku ini mengambil pekerjaan itu ke diriku. Aku ini namanya punya tanggung jawab. Punya keberanian. Dia terus melihatku. Nona Zhong. Nona Zhong. Oh, apa yang kamu katakan tadi sangat bagus. Kalau begitu, Nona Zhong sangat mengakui saya. Bisa dibilang kamu sangat membuka mata saya. Memang Nona Zhong punya mata yang tajam mengenali permata. Lihat. Kita juga sudah hampir selesai makan. Waktunya juga sudah tidak muda lagi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita cari tempat lain untuk pergi? Perhatikan batasan. Orang yang sembarangan menyentuh tadi. Aku sentuh pacarku, apa urusanmu? Apakah dia pacarmu? Bukan, cuma orang tua yang minta bertemu sekali. Hanya makan bersama saja. Untunglah, kamu masih bisa melihat orang dengan baik. Sebelumnya pernah salah lihat sekali. Langsung saja menyipitkan mata. Tadi kamu masih bilang menghargai aku. Kenapa kamu berubah pikiran? Aku sudah bilang. Aku bilang kamu sangat mengesankan. Itu pujian untukmu. Jangan anggap aku tidak tahu. Kamu pernah berkeliaran dengan pria lain di desa. Sepatu rusak yang sudah dipakai orang. Berpura-pura suci di sini. Aku ingin kamu merasa kasihan. Sebaiknya kamu lebih mengerti situasi. Berkumur lebih sering jika mulut bau. Kurangi bicara. Zhong Xiuyu benar-benar tidak tahu diri. Tuan Wang merasa kamu telah mempermalukan keluarga Wang. Sangat ingin segera menikahkanmu. Aku pikir kamu membantu. Mengerti tidak? Xiao Yu bahkan tidak perlu bantuanmu. Dari segi keluarga, keluargamu cuma orang baru kaya. Dari segi penampilan, kamu jelek sampai menakutkan. Berani sekali bilang mau menikah denganku. Lihat dirimu, seperti kodok yang jadi siluman. Pulang dan lihat cermin dulu. Kau, sialan, siapa sebenarnya kau? Berani-beraninya kau menantang aku. Oh, saya mengerti. Ini adalah peliharaanmu yang tampan, kan? Saya tidak perlu disponsori. Saya bukan Nyonya Zhang. Apakah kamu perlu jadi selingkuhan?
Jangan kau bicarakan ibuku. Aku hanya mengatakan fakta. Apakah itu benar menurutmu? Kalau tidak bisa, jangan bicara. Memalukan sekali. Kamu sudah selesai. Pernah dengar tentang keluarga Zhang di barat kota? Bos gerbang timur, Shen Weixin. Itu paman saya. Saya suruh paman saya membunuhmu. Siapa yang barusan kamu bilang pamanmu? Shen Weixi ketakutan. Aku beritahu kamu. Bukan hanya keluarga Zhang. Keluarga Shen juga adalah pendukungku. Gue bunuh lo. Semudah menginjak semut. Ngebualnya hebat banget. Ternyata bahkan bukan anak sulung keluarga Shen. Lo bilang dia cuma omong kosong dari Shen Fuxinnya. Aku, Kak Shen, ikut paman Shen, ke desa untuk mengurus pabrik. Tidak di Kyoto sama sekali. Hanya demi muka. Apapun kata baik bisa dibuat. Kalian tunggu saja. Saya akan mencari orang untuk membongkar kalian. Bos Shen. Bos Shen? Hehehe. Bos Shen. Kamu. Shen Jia? Orang ini menyamar sebagai anak sulung keluarga Shen. Kamu dan keluarga Shen hubungan baik. Kamu datang untuk membongkar dia. Lihatlah, apalagi yang bisa kalian katakan. Kalian sungguh tak tahu malu. Aku sedang bicara tentang kamu. Aku sedang bicara tentang kamu. Apa? Kenapa kamu pulang ke Kyoto begitu cepat? Bukankah kamu bilang mau pergi selama 2 tahun? Untung saja aku pulang lebih awal. Kalau tidak, orang Kyoto mungkin bahkan lupa siapa aku. Kamu. Tadi bilang ada kerjasama perdagangan dengan keluargaku. Kerjasama apa? Ceritakanlah. Kerjasama apa? Keluarga Shen memasok beberapa bahan mentah ke rumah mereka. Semua itu adalah pesanan kecil yang tidak menarik. Kalau begitu, karena itu pesanan kecil. Ya sudah, batalkan saja. Jangan batalkan. Tuan Shen, saya salah. Tolong jangan batalkan. Keluarga kami bergantung pada transaksi ini. Apa itu? Kencan kali ini benar-benar terungkap. Tunggu sampai Tuan Hongji bertanya. Katakan saja semua kesalahan ada padaku. Lupakan saja, aku tidak membutuhkannya. Ini 10 besar. Ada apa? Apa yang bisa aku lakukan? Bagaimanapun aku hanya seorang wanita yang sudah usang. Bisa saja aku berhubungan sedikit dengan keluargamu. Cakap saja. Kalau kamu ingin menjauhkan diri juga wajar. Kencan ini aku yang atur sendiri. Tidak perlu kamu. Kamu bilang apa? Kapan aku bilang itu? Apa perlu dikatakan lagi? Sikapmu di rumah kakekku. Memang seperti itu. Bersembunyi di belakang. Aku dengar kamu memindahkan kakek ke rumah sakit lain. Dan mencabut perawat serta pembantunya. Apa yang terjadi ini? Rumah sakit itu sudah mengobati selama setengah tahun. Tapi tidak sembuh-sembuh. Pasti karena keterampilan medis yang kurang. Tentu saja harus diganti. Mengenai pembantu dan perawat. Mereka mencuri suplemen kakek. Saya menemukannya. Paman. Masalah sekecil ini harus begitu terburu-buru. Saya hanya peduli sedikit. Kalau kamu merasa mereka salah. Ya sudah, biarkan saja. Paman mengerti sudah cukup. Apa kamu menemukan sesuatu? Tapi dia menemukan bahwa semuanya sia-sia. Aku juga sama. Bunuh saja. Nona, Tuan Shen datang mencarimu. Bilang saja aku tidak ada. Ah, bagaimana aku harus menghadapi kamu? Anggap saja aku tidak ingin bertemu kamu. Kamu bagaimana bisa masuk? Sepatu ditaruh di depan pintu, masih bilang tidak ada di rumah. Bohong juga harus bohong dengan lengkap, kan? Tahu saya tidak ingin bertemu, masih saja masuk. Bukan karena melihat seseorang sedih. Saya bermurah hati, datang untuk menjelaskan dengan jelas padamu. Menjelaskan apa? Aku tidak pernah sekalipun merasa jijik padamu. Kata-kata yang pantas aku. Meskipun kita pernah berciuman, tapi tidak terjadi apa-apa. Pada akhirnya, tidak ada yang terjadi. Jadi aku tidak ingin kamu merasa terbebani. Atau karena hal ini, memiliki pandangan khusus tentang aku. Bahkan kalau aku benar-benar menyukaimu. Kamu bilang kamu suka aku, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tidak bilang apa-apa. Baiklah, anggap saja kamu tidak bilang apa-apa. Ngomong-ngomong,
Paman saya kemarin tidak datang menjemputmu. Maksudmu kita sudah memindahkan Tuan ke rumah sakit yang lain. Pamanmu sangat khawatir dengan pelayan. Saya terlalu berpikir. Kita sudah memberikan Tuan lingkungan yang baru. Orang-orang Tuan Xiao Ai pasti tidak bisa diandalkan. Aku akan pergi ke rumah sakit dulu untuk mengawasi. Siapa tahu bisa menangkapnya basah-basah. Putri dari keluarga terkaya memang datang. Uang untuk mencari informasi tidak sia-sia. Selanjutnya aku akan jadi pahlawan yang menyelamatkan wanita. Ayo bertindak. Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Aku merasa orang ini mencurigakan. Dia benar-benar tidak mau pergi. Apakah saya perlu mengambil tindakan? Mengusirnya dari Kyoto? Tidak perlu. Saya punya cara lain untuk menghadapinya. Saya menyelidiki beberapa hal. Apakah dia sedang melihat saya? Pasti karena saya cukup tampan sehingga menarik perhatiannya. Sepertinya dia juga mudah untuk didekati. Kakek saya sakit setelah itu. Arus kas perusahaan tiba-tiba meningkat banyak. Sepertinya dalang sebenarnya akhirnya adalah uang saya. Nona, ada seseorang bernama Sanjie yang mengirimkan hadiah untuk Anda. Katanya ingin bertemu denganmu. Barang yang begitu mahal. Dia benar-benar mengeluarkan banyak uang. Letakkan barangnya. Biarkan dia masuk saja. Berhenti. Berhenti di situ dan bicara. Halo Tante Wang. Nama saya Song Jie. Saya bekerja di pabrik Anda. Saya adalah seorang mandor bengkel. Mungkin Anda belum pernah melihat saya. Tapi saya sudah lama mengenal Anda. Selalu ingin bertemu langsung dengan Anda. Wanita legendaris ini. Karena kamu mengagumi saya, seharusnya kamu tahu. Selain itu, saya mendengar kamu sudah menikah. Istrimu sudah hamil 6 bulan. Kamu masih mengirimkan bunga dan hadiah untuk saya. Apakah ini pantas? Kak Wang, jangan sekali-sekali percaya pada rumor di luar sana. Saya tidak menikah. Itu semua omongan orang lain. Pasti itu dari si serigala berbulu domba. Mereka sedang memfitnah saya. Apa maksudnya tidak tahu berterima kasih? Saya akan jujur kepada Anda. Setahun setengah yang lalu, saya menyelamatkan seorang wanita yang tenggelam. Gadis itu ingin menyerahkan dirinya. Saat itu saya tidak menyetujuinya. Dia kemudian menyebarkan fitnah tentang saya. Mengadu domba. Seandainya saya tahu, seharusnya saya tidak menyelamatkannya. Ternyata begitu ya. Nona Wang, kamu harus percaya ketulusan hatiku padamu. Perasaanku padamu setulus langit dan bumi. Hanya bicara saja tidak ada gunanya. Ketulusan memang perlu dibuktikan. Aku tidak suka gosip asmara yang bertebaran. Aku mengerti. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Tiga hari kemudian, Hotel Bintang Emas Kyoto akan diadakan sebuah acara amal. Ingat untuk datangnya. Bagus sekali. Dia ternyata memang menyukaiku. Baik. Aku pasti akan datang. Serahkan semua barang ini ke keluarga Song. Ingat, harus diserahkan langsung ke tangan Chen Men. Iya. Dia mau melakukan apa? Ini apa? Aku sudah mengandung anaknya, tapi dia masih punya wanita lain. Kirimkan barang untuknya. Kamu anak durhaka. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Apa aku salah? Kamu bilang ada apa denganmu? Aku sudah hamil anakmu. Kamu masih mencari wanita lain di luar sana. Apakah kamu masih manusia? Kamu benar-benar bingung. Kamu lupa. Siapa lagi yang bisa kita harapkan di keluarga ini nanti? Cepat minta maaf sama si gendut. Katakan kalau kamu bisa berubah nanti. Kenapa harus begitu? Hampir 30. Saya minta maaf. Saya berutang padanya. Chen Men, saya sudah sabar denganmu cukup lama. Hari ini saya tidak ingin sabar lagi. Baik. Kamu sudah bosan denganku, kan? Benarkah? Kita berdua masih belum menikah secara resmi. Kalau begitu, kita batalkan pertunangan ini saja. Sudahlah, sudahlah. Jangan marah terus. Hati-hati dengan kesehatanmu. Kamu anak nakal. Jangan berulah, ya. Pikirkan tentang anak yang ada di dalam perutmu. Batalkan pernikahan adalah hal yang baik. Aku bilang sama kamu.
Hari ini aku bertemu dengan cucu perempuan orang terkaya. Dia langsung tertarik padaku. Kamu juga bilang mau mengajakku ikut ke acara malam di kalangan atas. Itu benar-benar putri bangsawan. 100 pabrik pun tidak ada bandingnya. Apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja. Selama saya menikahi keponakan dari orang terkaya, keluarga mereka punya segalanya yang diinginkan. Mengapa harus terpengaruh oleh hal-hal aneh dari keluarga Chen? Itu kan bagus. Bisa menjadi keluarga dengan orang terkaya. Anakku berhasil. Kak Song. Maksudnya apa? Apakah kau akan meninggalkan kami ibu dan anak? Sejujurnya, kita berdua tidak punya peluang menang. Anak yang ada di dalam perutmu, belum tentu anakku. Bisa jadi aku sedang membesarkan anak orang lain. Aduh, ini belum masuk pintu saja, sudah hamil. Yang dilihat bukan buktinya kamu. Kalian bukan manusia. Aku akan membunuh kalian. Saya benar-benar bukan manusia. Song Jie, anakku. Anakku. Cepat bawa saya ke rumah sakit. Song Jie, jangan bicara, istriku. Bagus juga kamu bertanya. Lagi pula juga orang. Ayah, ayah, ayah. Lepaskan aku. Ayah, apakah kamu merasa tidak enak badan? Ini cuma cara amal saja. Jangan memaksakan diri. Ya, si Uyu sudah pulang. Buanglah penyakit dan kemarahanku ini. Hahaha. Sudah siap. Mobil sudah sampai di depan pintu. Nanti kita sampai di aula pesta. Kalian tidak perlu menemani aku yang sudah tua ini. Lebih seringlah bergaul dengan anak muda. Bertemanlah lebih banyak. Itu akan membantu karir kalian di masa depan. Si Uyu sangat hebat. Pasti akan mengembangkan perusahaannya dengan baik. Hahaha. Kalau begitu, ternyata undangannya langsung dari orang terkaya itu sendiri. Iya, terima kasih kepada Tuan Wang. Jadi, kamu pasti sudah bekerja di grup Wang. Cukup lama, kan? Apakah kamu sangat dihargai oleh Tuan Wang? Tentu saja, anak saya sejak kecil. Dada adalah yang terbaik. Siapa yang tidak menyukainya? Aku bilang sama kalian. Saat itu, cucu perempuan Pak Wang langsung melihatku. Itu benar-benar. Tuan Su, tolong kesini sebentar. Beberapa menit lagi selesai. Kenapa kamu di sini? Ada hubungannya denganmu. Aku mengerti. Keluarga Shen yang membawamu, ya, kamu cukup hebat. Ya, bisa masuk kepolisian hanya dengan menjual diri. Ya, bukankah itu keponakan perempuan Tuan Wang? Iya, dia bahkan berani memukul orang dari keluarga Wang. Beraninya dia, ya. Bukankah kamu cuma ingin numpang masuk ke kalangan atas? Bantu sedikit dong. Aku bilang sama kamu, Kyoto ini bukan semudah yang kamu kira. Bukan cuma karena kamu cantik dan mengandalkan tubuhmu saja. Aku sarankan kamu, sebaiknya pergi lebih awal, biar tidak malu-maluin di sini. Kamu sendiri tidak berguna. Hanya bisa naik pangkat dengan mengandalkan wanita, pria Phoenix. Mana mungkin kau berani bilang orang lain pria Phoenix? Benar, orang Kyoto semua tahu. Prestasi gemilangmu ini perlu aku bantu promosikan. Kalau mau mencemarkan nama baik aku yang kecil ini, jangan percaya. Dulu, saat dia berpacaran dengan anakku, dia malah tertarik pada keluarga Shen. Demi sedikit uang, kamu berusaha menjadi selingkuhan ayah dan anak Shen. Berani-beraninya kamu memukulku. Kamu dan aku. Kau wanita hina. Kamu berani memukul aku. Kamu ini di pasar sayur. Kamu berani mendorong ibuku. Sial, ini cucu perempuanku. Tapi dia pacarku. Nanti dia datang. Kalian semua harus tanggung sendiri. Cucu perempuan yang menjaga keluarga, Yan Kexin, tidak suka. Orang sepertimu yang tidak berguna. Sampai sekarang, kamu menyebarkan rumor tentang anakku. Apakah ini benar-benar rumor atau bukan? Segera. Feng Jie, kamu bajingan. Kau membuat putriku keguguran. Hampir saja merenggut nyawanya dan bayinya. Tapi masih berani bersenang-senang di sini. Dasar bajingan.
Kau masih berani berputar-putar di sini. Memalukan. Ah, 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 Kamu telah menggugurkan anakku, kan? Kamu masih manusia? Bukan. Bukan kamu. Kalau bukan karena ada yang menembak dan perlahan meminta bantuan, segera membawanya ke rumah sakit. Dia sudah mati karena keguguran. Kenapa kamu tidak mati saja? Orang macam apa ini? Istri dan anak sendiri pun bisa disakiti. Sudah menikah. Masih bilang dirinya cucu perempuan orang terkaya. Menurutku kamu cuma penipu. Kamu sungguh tak tahu malu. Kalau kamu pukul aku, pacarku tidak akan membiarkanmu. Pacarku adalah cucu perempuan keluarga terkaya. Kalian semua sudah selesai. Tak satu pun yang bisa lolos. Sudah saatnya kamu sadar. Maksudnya apa? Mimpi indahmu hancur. Akulah yang selama ini kamu tunggu. Cucu perempuan orang terkaya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kamu pasti sedang menipuku. Kamu bahkan berpura-pura mendengarkan. Bagaimana kamu bisa berjanji kepada keponakan orang terkaya? Seperti itu. Gadis itu ingin menyerahkan dirinya padaku. Aku tidak setuju. Dia kemudian menyebar fitnah di mana-mana. Jadi, aku awalnya memang seperti ini. Seandainya aku bukan orang yang terlibat, aku benar-benar percaya. Kamu benar-benar masih bilang diri sendiri menantu cucu orang terkaya. Orang yang cuma makan enak dari orang lain seperti ini. Masih mau mengaitkan diri dengan keluarga Wang. Bahkan tidak buang air kecil. Lihatlah kelakuanmu sendiri. Si Uyu. Maafkan aku ya. Sebenarnya aku selalu mencintaimu. Berikan aku satu kesempatan lagi. Iya, Si Uyu. Kamu pasti tahu perasaan Song Tian padamu. Dia bersama Ibu Chen. Itu semua karena paksaan Ibu Chen. Maafkan dia saja. Iya, semua ini karena Chen Jiangwo. Keluarga kalian benar-benar seperti rumput di tepi dindingnya. Kemana kekuatan lebih besar, ke situ kalian berpaling. Kau jelas-jelas terpesona oleh kekuasaan. Masih sering berselingkuh. Kamu, dulu mengira Nona itu jualan tahu. Lalu ditinggalkan. Nona datang untuk bergantung pada keluarga Chen kami. Sekarang sudah tahu identitas Nona besar. Lalu meninggalkan putriku untuk mengemis pada Nona besar. Sungguh tidak tahu malu dan hina. Si Uyu, kamu harus percaya padaku. Kamu ini berhati serigala dan tidak tahu terima kasih. Orang brengsek yang mudah berubah pikiran. Kenapa aku harus percaya padamu? Dengan alasan apa kau menyalahkanku? Semuanya jelas karena kamu. Aku menyembunyikan identitasku. Aku juga tidak akan menikah dengan Chen Men. Aku akan menikah denganmu. Semua ini karena kamu. Kamu pasti Song Ji, kan? Kamu diduga terlibat dalam kasus penganiayaan bersama-sama. Sekarang kami memanggilmu sesuai hukum. Membawamu pergi. Lepaskan anakku. Aku akan membawamu juga. Kembali dan lepaskan aku. Kembalilah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pelan-pelan dulu. Maafkan aku. Ayo, pesta hampir dimulai. Tuan seharusnya juga segera tiba. Sampai sebelum makan malam hari ini berakhir. Telah terkumpul total donasi sebesar 36 juta. Untuk donasi kali ini, semua uang akan digunakan untuk kegiatan amal. Terima kasih banyak kepada semuanya. Selain itu, saya juga punya satu pengumuman. Cucu perempuan saya, Yao Qingyi, akan menjadi penerus berikutnya dari grup Wang. Matilah kamu. Sialan. Ayo, mari kita bersulang untuk keberhasilan pengamatan kita kali ini. Kak Hui. Paman, apa maksudmu ini? Tentu saja untuk mencegahmu curiga. Melakukan racun.
Bagaimana mungkin aku menyakiti kakek? Bagaimana mungkin? Tuan tua tadi baru saja mengumumkan bahwa kamu adalah Dana. Tiba-tiba kamu langsung jatuh. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kamu menuduh tanpa bukti. Sejak kamu datang ke Jinzhou, yang merawat orang tua itu adalah kamu. Hanya kamu yang punya Dana. Kamu juga punya kesempatan untuk mengejarku. Apa kamu bukan? Masih keras kepala ya? Baiklah, hari ini akan kubiarkan kalian masuk dengan puas. Ini untukmu, pengakuan bersalah. Katakan siapa yang menyuruhmu. Nona, tolong selamatkan aku. Aku hanya melakukan sesuai perintahmu. Ini tidak ada hubungannya denganku. Tahu apa yang kamu katakan? Kamulah yang menyuruhku memberi obat pada Tuan. Masih bilang kalau kamu tidak melakukan apa yang diperintahkan. Kamu akan membunuh seluruh keluargaku. Nona, aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin dipenjara. Ada lagi yang ingin kamu katakan. Paman, apakah kamu benar-benar tidak memikirkan sedikit pun hubungan keluarga? Apakah kamu tidak merasa ada ikatan darah? Kamu pergi ke penjara dan perbaiki dirimu dengan baik. Setelah kamu keluar, kita tetap satu keluarga. Baiklah. Tidak apa-apa, kita pergi sebentar, tunggu dulu. Kalian salah tangkap orang. Tidak mungkin. Trik kecilmu itu sudah kami ketahui sejak lama. Mingxuan benar-benar meracuni saya. Mungkin ini hanya kesalahpahaman. Saya juga tidak ingin percaya. Tapi faktanya sudah jelas di depan mata. Sebelumnya saya tidak bilang, karena kesehatan Anda tidak baik. Takut mengganggu Anda. Tapi jika sekarang tidak diucapkan, takutnya akan menjadi hantu. Mari kita beri dia satu kesempatan lagi. Kalau dia bisa parkir, anggap saja kamu tahu soal ini. Bos, jelaskan dengan jelas kepada tuan tua. Ingat, harus bilang kalau itu karena Zhong Xiuli yang menyuruhmu. Lalu uang saya bagaimana? Saya kasih kamu 2 dulu. Sisanya akan saya berikan setelah semuanya selesai. Saya sudah tahu semuanya. Awalnya saya pikir kamu hanya bingung sesaat. Salah jalan. Ingin memberimu kesempatan untuk berubah. Tak disangka malah semakin parah. Bisa-bisanya kau memberiku racun berbahaya. Apakah kau takut aku merebut harta warisanmu? Iya. Menyuap awak kapal untuk mendorongku ke bawah. Awak kapal itu sudah kutemukan. Siu-siu, kamu masih ada yang ingin dikatakan? Hahaha. Tuan, ikuti kami. Jangan mendekat. Lepaskan dia. Apakah kamu gila? Dia adalah keponakanmu perempuan. Dia keluargamu. Keluarga? Apakah kalian menganggapku keluarga? Aku bisa seperti sekarang. Semua karena kesalahanmu. Hatimu selalu menjadi penipu. Tidak pernah membiarkanku terlibat dalam bisnis keluarga. Tapi memberikan bisnis itu kepada kakakku. Aku diizinkan bekerja di perusahaan. Tapi kakakku yang menjadi ketua dewan direksi. Aku susah payah mengatasi kakakku. Tapi kamu malah memberikan harta keluarga kepada seorang penjual darah. Cucuku. Hahaha. Bagaimanapun juga, apapun yang aku lakukan, kamu tidak akan puas. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Kamu bahkan berpikir seperti itu tentangku. Apa yang aku katakan tidak benar. Aku tidak melarangmu berbisnis. Itu karena pemikiranmu terlalu sederhana. Kamu tidak bisa melakukannya. Dalam bidang ini aku berpikir, biar perusahaan diurus oleh kakak perempuanmu. Dia akan mengurusnya dengan baik. Kamu akan menjalani hidup yang makmur nanti. Bukankah kita bisa bersama seumur hidup? Diamlah, aku tidak percaya. Kamu bohong, tenanglah. Jangan sakiti dia. Kalau ada permintaan, katakan saja. Kami berusaha memenuhi keinginanmu. Yang aku inginkan adalah dia. Aku sudah muak. Hari-hari saat orang lain menginjak kepalaku. Kamu masih bisa kembali dan memulai lagi sekarang. Kamu mau membunuh dia. Kamu benar-benar selesai. Kapan aku bisa bangkit? Kamu ini. Mati bersama aku saja. Kalian masih terdiam ngapain? Ayo bantu saya menyelamatkan orang.
Dokter, dokter. Hanyu, bagaimana kabarmu? Tahan sedikit lagi. Dokter akan segera datang. Kamu jangan banyak bicara. Hei. Ayu. Bahkan kalau aku benar-benar menyukaimu. Aku juga suka kamu. Ayu. Aku rasa aku masih bisa menyelamatkannya. Kenapa menangis? Aku cuma tertusuk di bahu. Bukan tertusuk di jantung. Kamu bukan manusia. Kamu membuatku ketakutan. Cepat tolong orang ini. Cepat. Kalau menurutku, di Kyoto ini, yang pantas jadi putri bangsawan, tidak banyak, hanya Tuan Muda Shen yang layak. Aku dengar Tuan Muda Shen ini demi menyelamatkan seseorang, sampai melukai tangannya. Ada hal seperti itu juga ya, Pak? Ini sebenarnya apa yang terjadi? Kapan mereka berdua mulai bersama? Kok bisa langsung menikah? Hanya kamu yang lambat tanggap. Aku sudah tahu 20 tahun yang lalu. Mereka bisa sampai sejauh ini hari ini. Apakah kamu gugup? Jantungku hampir melompat keluar karena gugup. Saat kamu ada di sampingku, aku merasa sangat tenang. Siapa yang menentukan aku pergi atau tinggal? Pratinjau kamu. Hanya ingin mengandalkan kedua tangan untuk melambaikan tangan pada impian.